Jenis dan nama produk. Jenis, masker medis. Nama produk Airau. Value proposition atau proposisi nilai konsumen. Mengapa pelanggan menggunakan produk Anda? Apa keunggulannya? Apa yang menarik di produk Anda dibanding pesaing yang lain? Yaitu murah. Langsung dari tangan pertama, tersedia berbagai pilihan warna sesuai keinginan. Memiliki 3 lapisan, menghindari paparan polusi udara, mencegah penyakit dan penyebaran penyakit. Melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari, desain dan motif masker lebih menarik bagi anak-anak maupun dewasa. Masker tidak menghalangi pernafasan. Untuk customer segment, kami menargetkan anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi, mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat memakai produk dari Airau Masker kami. Terutama terhadap masyarakat yang sering beraktivitas outdoor dan sering bepergian keluar rumah. Karena dalam kondisi yang masih dalam pandemi COVID-19 ini, kita memerlukan pengawasan dari diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri dan untuk keluarga serta orang lain. Terutama salah satunya dengan cara menggunakan masker. Nah, Airau Masker ini dapat melengkapi kebutuhan masyarakat. Untuk channel, bisnis kami beroperasional melalui offline store dan online store. Offline store kami berada di pusat kota Salatiga. Toko kami bernama Airau Store. Kemudian untuk online store kami memiliki 3 marketplace, yaitu Shopee, Instagram, dan TikTok yang masing-masing akun tersebut memiliki username Airau Official Store. Selanjutnya ada revenue stream atau biasa disebut dengan sumber pendapatan atau cara mendapatkan pendapatan. Bagian ini menjadi bagian yang vital dikarenakan di bisnis masker Airau sendiri ini memperoleh pendapatan dari penjualan masker, dari pelanggan penjualan masker Airau sendiri. Elemen ini juga dikembangkan dengan maksimal untuk meningkatkan pendapatan bisnis masker. Hal ini juga berkaitan dengan cara kita atau kemampuan kita untuk mengelola bahan baku, kinerja pekerja, dan produk masker sendiri yang dilakukan dengan secara maksimal dan efisien. Selanjutnya ada key resources atau sumber daya. Daftar sumber daya yang dimiliki dan direncanakan di bisnis masker Airau sendiri ini bertujuan untuk mewujudkan value proposition. Semua jenis sumber daya termasuk sumber daya manusia, karyawan, terus reseller, ada bahan baku masker dan packaging dan sebagainya, dari pembelian sampai stok barang, serta alat promosi seperti komputer dan smartphone. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait customer relationship atau hubungan konsumen. Nah, yang pertama, nantinya kita akan memberikan potongan harga 10% dari setiap pembelian ketiga atau kelipatannya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menarik para calon pembeli sekaligus memperkenalkan produk yang kita pasarkan. Yang kedua yaitu berbagai macam promosi menarik dari setiap pembelian khusus melalui aplikasi online, seperti pemberian free gift atau promo giveaway. Nah, meskipun masih banyak pemilik usaha yang merasa kegiatan pemberian free gift ini bukanlah cara yang tepat atau yang efisien untuk meningkatkan penjualan, tentu dengan cara ini kita mampu memberikan keuntungan yang jauh lebih besar, mulai dari program pembelian buy one get one ataupun poin pembelian yang nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah gratis. Nah, semuanya mengharuskan pelanggan atau pembeli untuk melakukan setiap pembelian terlebih dahulu dengan nilai transaksi yang beragam. Terkadang nilai hadiah itu lebih kecil dibanding dengan nilai dari pembelian. Adapun promo giveaway yang akan kita adakan ini ya tentu untuk menarik para calon konsumen dan
untuk mendapatkan giveaway, konsumen harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan tujuan giveaway. Nah, tujuan giveaway yang akan kita adakan yaitu yang pertama untuk meramaikan sebuah postingan atau bisa mampu meningkatkan leads, yaitu calon konsumen potensial. Nah, yang kedua ya, meningkatkan engagement, yaitu sebuah komunikasi antara penjual dengan konsumen yang sangat penting guna membentuk pelanggan yang loyal. Nah, nantinya dengan komunikasi kita antara pembeli dengan konsumen itu akan memberikan feedback. Konsumen tadi akan memberikan feedback terhadap produk yang kita pasarkan. Nah, jika mereka memberikan feedback yang baik atau ulasan yang baik, tentu akan membangun kepercayaan terhadap calon konsumen kita yang lain. Nah, yang ketiga, bisa juga giveaway dijadikan sebagai salah satu promosi dari mulut ke mulut. Jadi, semisal teman kita membeli produk kita yang kita jualkan, yaitu masker, dengan harga harga pabrik lah, yang lebih murah daripada harga-harga yang lain, tentu teman kita akan menyarankan teman yang lain untuk membeli masker ke produk yang kita jual. Nah, yang terakhir yaitu jika kita melakukan pemasaran melalui online, kita harus melayani chat konsumen dengan fast respon, karena ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dari setiap usaha online. Diibaratkan kita yang membeli barang di toko ini, tapi kok pas kita tanya slow respon, ya tentu kita akan mencari toko yang lain untuk membeli barang yang sesuai atau barang yang kita inginkan dengan pelayanan yang sangat cepat. Nah, jadi di sini nanti kita akan memberikan pelayanan yang fast respon. Selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Nah, sebelum produk masker kita dipasarkan, diedarkan, kita akan melakukan quality control atau tahap uji dengan tujuan memastikan masker yang kita pasarkan nantinya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti memastikan masker tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, terus masih memiliki ruang untuk bernafas dengan baik, tetapi masih menutupi bagian mulut dan hidung dengan sempurna. Nah, yang kedua itu kita akan memastikan tali atau karet pada masker tidak terlalu longgar, sehingga nantinya pemakai tidak sering membetulkannya. Dan yang terakhir atau yang paling penting, kita akan memastikan ukuran masker, sehingga ukuran masker itu tidak terlalu kecil. Nah, yang kedua yaitu nantinya kita akan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan juga memuaskan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan itu menjadi faktor yang paling penting dari setiap bisnis yang kita jalankan. Nah, yang terakhir yaitu mempertahankan kualitas produk. Nah, dengan kita tetap menjaga dan juga mempertahankan kualitas produk, maka pembeli sebelumnya atau calon pembeli yang lain akan bertahan dan serta mampu bersaing dengan kompetitor atau saingan bisnis. Nah, biasanya para penjual akan berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, tapi tetap mendapatkan keuntungan, distribusi, dan juga promosi, sehingga nantinya yaitu tadi penjual tetap mendapatkan omset atau keuntungan, sekaligus
kita tetap mampu meningkatkan jumlah penjualan. Terima kasih. Poin selanjutnya yaitu key partner atau partner kunci. Dalam hal ini berfungsi untuk mengorganisasi alur suatu barang agar dapat berjalan dengan efisien dan efektivitas. Sehingga apa yang telah direncanakan pada key activities itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga berhubungan baik dengan supplier itu akan berperan baik dalam berjalannya key partner ini. Kemudian untuk rancangan usaha yang kami buat, kami merencanakan key partnernya adalah reseller, kemudian vendor untuk packaging, dan influencer, seperti itu. Yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Dalam poin ini merupakan suatu kunci suatu bisnis dapat berjalan atau tidak, dikarenakan perlu adanya rancangan tentang permodalan awal serta operasional biaya agar suatu bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, perencanaan dalam cost struktur ini juga digunakan untuk meminimalisir kerugian agar bisnis dapat berjalan dengan lancar serta menentukan harga yang tepat untuk pelanggan. Maka dari itu, setiap pebisnis haruslah memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan. Kemudian dalam rancangan yang telah kami buat, selain rancangan untuk modal awal, untuk operasional biaya terdapat biaya pemasaran, kemudian biaya packaging atau kemasan, kemudian biaya iklan, dan terakhir adalah gaji karyawan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.